Sejarah Monumen Nasional Monas, Monumen Nasional atau yang dikenal sebagai Monas, merupakan salah satu ikon kebanggaan bangsa Indonesia yang terletak di pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Monumen ini dibangun sebagai simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Gagasan pembangunan Monas pertama kali dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun ke-1950. Pada tahun 1954, pemerintah mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang megah untuk mengenang semangat perjuangan bangsa. Sayembara desain pun diadakan, namun tidak langsung menghasilkan desain yang sesuai harapan. Setelah melalui beberapa tahap perencanaan, akhirnya desain Monas dipilih dari arsitek Indonesia, yaitu Friedrich Silaban dan R.M. Soedarsono, yang kemudian disempurnakan sesuai keinginan Presiden Soekarno. Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Proyek ini dikerjakan dalam beberapa tahap dan menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan situasi politik yang tidak stabil pada masa itu. Meskipun demikian, pembangunan tetap dilanjutkan sebagai wujud tekad bangsa untuk memiliki monumen nasional yang megah dan bermakna. Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 80 hektar. Bagian puncak Monas dihiasi dengan lidah api yang dilapisi emas, melambangkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Api emas ini menjadi daya tarik utama sekaligus simbol keabadian semangat nasionalisme. Setelah melalui proses pembangunan yang cukup panjang, Monas akhirnya resmi dibuka untuk umum pada tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu, Monas tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat edukasi sejarah. Di dalamnya terdapat museum yang menampilkan diorama perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai dari masa kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan. Hingga kini, Monas tetap menjadi salah satu destinasi wisata utama di Jakarta yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain sebagai tempat rekreasi, Monas juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan nasional, seperti upacara kenegaraan dan perayaan hari besar. Sebagai simbol perjuangan dan identitas bangsa, Monas mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan, menghargai jasa para pahlawan, serta melanjutkan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan. Monumen ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi juga lambang jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang abadi. Monumen Nasional tidak hanya berfungsi sebagai lambang perjuangan, tetapi juga sebagai pusat edukasi sejarah yang sangat penting bagi masyarakat. Di bagian dasar Monas, terdapat museum sejarah yang menyimpan berbagai diorama yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Diorama-diorama tersebut disusun secara kronologis, mulai dari masa Karajan Nusantara, penjajahan bangsa asing, hingga peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak berdirinya negara Indonesia. Selain museum, terdapat pula ruang kemerdekaan yang berada di bagian dalam cawan Monas. Ruangan ini menyimpan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ditempatkan dalam kotak kaca khusus. Di ruang ini juga terdapat lambang negara Garuda Pancasila, peta Kepulauan Indonesia berlapis emas, serta pintu berlapis emas yang menambah kesan sakral dan penuh makna. Ruang kemerdekaan menjadi tempat yang sangat penting karena mencerminkan identitas dan kedaulatan bangsa Indonesia. Pengunjung yang datang ke Monas juga dapat naik ke Puncak Tugu dengan menggunakan lift untuk melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Dari atas terlihat jelas hamparan gedung-gedung, taman, serta aktivitas kota yang menggambarkan perkembangan pesat ibu kota. Hal ini memberikan pengalaman yang menarik, sekaligus kebanggaan tersendiri bagi para pengunjung. Kawasan sekitar Monas juga dirancang sebagai ruang terbuka hijau yang luas dan nyaman. Taman Monas sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, bersantai, hingga mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Pada hari-hari tertentu, kawasan ini menjadi pusat keramaian yang dipenuhi oleh warga dari berbagai kalangan. Seiring perkembangan zaman,
Monas terus mengalami perawatan dan revitalisasi agar tetap terjaga keindahannya. Pemerintah daerah Jakarta secara rutin melakukan pembenahan fasilitas seperti penambahan jalur pejalan kaki, penerangan, serta penataan pedagang agar kawasan tetap tertib dan nyaman bagi pengunjung. Monas juga sering menjadi lokasi berbagai peristiwa penting, seperti peringatan Hari Besar Nasional, kegiatan budaya, hingga aksi masyarakat. Hal ini semakin menegaskan bahwa Monas bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga ruang publik yang hidup dan dinamis. Dengan segala nilai sejarah, budaya, dan fungsi sosial yang dimilikinya, Monumen Nasional tetap berdiri kokoh sebagai pengingat akan perjuangan bangsa. Monas mengajarkan bahwa kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah harus dijaga dan diisi dengan hal-hal positif demi kemajuan Indonesia di masa depan. Selain sebagai pusat edukasi dan wisata sejarah, Monumen Nasional juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan rasa kebangsaan masyarakat Indonesia. Setiap sudut Monas mengandung makna filosofis yang dalam, mulai dari bentuk tugu yang menjulang tinggi hingga pelataran luas yang melambangkan keterbukaan dan persatuan. Hal ini menjadikan Monas sebagai tempat yang tidak hanya dikunjungi untuk rekreasi, tetapi juga untuk merenungkan nilai-nilai perjuangan bangsa. Dalam perkembangannya, kawasan Monas sering digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai acara besar, seperti upacara kenegaraan, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga festival budaya. Pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia, kawasan ini biasanya dipenuhi oleh masyarakat yang ingin merasakan suasana nasionalisme secara langsung. Berbagai kegiatan seperti lomba rakyat, pertunjukan seni, dan pameran budaya turut memeriahkan suasana, sehingga Monas menjadi pusat perayaan yang meriah dan penuh semangat. Monas juga menjadi saksi berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Banyak peristiwa penting yang melibatkan masyarakat berlangsung di kawasan ini, mulai dari aksi damai hingga kegiatan solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa Monas memiliki fungsi sebagai ruang publik yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keindahan Monas semakin terlihat pada malam hari ketika pencahayaan lampu menghiasi seluruh bagian tugu dan sekitarnya. Cahaya yang menerangi lidah api emas di puncak Monas menciptakan suasana yang megah dan memukau. Pemandangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana berbeda. Di pusat kota Jakarta, banyak pengunjung yang datang pada malam hari untuk berfoto, bersantai, atau sekadar menikmati keindahan kota. Di sisi lain, keberadaan Monas juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan membuka peluang usaha bagi pedagang kecil, penyedia jasa transportasi, serta pelaku industri kreatif. Dengan demikian, Monas tidak hanya memiliki nilai historis dan simbolis, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Sebagai warisan nasional, Monas terus dijaga dan dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Generasi muda diharapkan dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya serta meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Dengan begitu, Monas tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, Monumen Nasional adalah simbol abadi dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Ia berdiri tegak sebagai pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah, melainkan hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga dan menghargai Monas berarti juga menjaga semangat kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.